Oke, bahasan kita kali ini adalah defect septum ventricle atau biasa disebut sebagai ventricular septal defect. Secara embriologi, awalnya ventricle merupakan hanya satu rongga tunggal. Namun pada minggu 4 sampai minggu 8 terjadi pemisahan antara rongga ventricle ini menjadi ventricle kiri dan ventricle kanan. Hal tersebut terlaksana akibat fusi dari pars membranacea septum, bantal endokardium, dan bulbus cordis, yaitu bagian proksimal dari truncus arteriosus. Jadi pada pars muscularis septum ini akan tumbuh ke arah kranial bersama dengan pembesaran ruang ventrikel, sampai akhirnya bertemu dengan rigi dari bulbus cordis kanan dan bulbus cordis kiri. Rigi sebelah kanan akan bersatu dengan katup tricuspid dan bantalan endokardium atau endokardial casion, sehingga akan memisahkan katup pulmonal dari katup tricuspid. Sedangkan rigi yang sebelah kiri akan bersatu dengan rigi pada septum ventricle, sehingga akhirnya cincin aorta merupakan suatu kontinuitas dari cincin mitral. Endokardial casion secara bersamaan akan tumbuh dan kemudian bersatu dengan rigi bulbus cordis dan pars muscularis septum. Penutupan akhir dan separasi kedua ventrikel terjadi dengan jangan fibrosa pada pars membranacea septum. Nah, bila terjadi ketidaklengkapan perkembangan bagian septum ventrikel baik dari pars muscularis ataupun bantalan endokardium ataupun alur dari truncus ke conus akan berakibat menjadi komunikasi antara dua buah ventrikel yang kita sebut sebagai ventricular septal defect atau defect septum ventricle. Defect septum ventricle ini dapat terjadi di atas crista ventricularis di bawah annulus katup pulmonal yang kita sebut sebagai defect subarterial atau doubly committed subarterial defect atau defect oriental karena banyak ditemukan pada orang Asia. Kalau misalnya defect septum ventricle terjadi di bawah crista ventricularis pada septum membranacea, maka kita sebut sebagai defect perimembran. Ada yang inlet, ini berhubungan dengan katup tricuspid, atau outlet, berdekatan dengan jalan keluar dari ventricle. Kalau defect septum ventricle terjadi pada pars muscularis septum, maka disebut sebagai defect muskular. Ini adalah gambaran klasifikasi dari VSD. Ini disebut sebagai outlet jika terjadi di atas dari crista. Kemudian ada yang perimembranos. Ini biasanya kalau terjadi di daerah membran, pars membranaceanya. Ada juga yang muskular jika terjadi di pars muscularisnya. Ada juga yang tipe inlet. Ini biasanya paling sering pada pasien-pasien dengan Down syndrome. Perubahan hemodinamik ini tergantung dari defek dari VSD itu. Kalau misalnya defeknya kecil, biasanya semua dalam batas normal, tidak ada kelainan. Namun kalau misalnya terdapat defek sedang dan besar tanpa adanya kelainan vaskular paru, atrium kanan biasanya masih normal, ventrikel kanan juga masih normal, namun arteri pulmonalis meningkat, vaskularisasi paru juga ikut meningkat, atrium kiri membesar, ventrikel kiri membesar, dan aortanya normal. Jadi pada foto toras didapatkan adanya pembesaran atrium dan ventrikel kiri disertai konus pulmonalis yang menonjol. Pada EKG juga sama didapatkan adanya tanda-tanda hipertrofi ventrikel kiri, kadang disertai dengan tanda-tanda pembesaran atrium kiri. Kalau misalnya sudah ada defek dengan penyakit vaskular paru yang biasa kita sebut sebagai hipertensi pulmonal atau sindrom Eisenmenger, maka atrium kanan, ventrikel kanan, arteri pulmonalis, vaskularisasi paru semua meningkat, namun atrium kiri, ventrikel kiri, dan aorta normal. Biasanya pada foto toras didapatkan pembesaran atrium dan ventrikel kanan, konus pulmonalis sangat menonjol, dan ada gambaran pruning. Gambaran pruning adalah gambaran vaskularisasi paru di bagian hilus sangat meningkat, sedangkan di bagian perifer itu sangat berkurang. Pada EKG bisa didapatkan adanya deviasi ke arah kanan atau RAD, kemudian hipertrofi ventrikel kanan dan pembesaran atrium kanan. Pada ventricular septal defect, awal-awalnya tidak menimbulkan adanya bising jantung, namun setelah 2-4 minggu pasca lahir, biasanya muncul bising pansistolik. Kemudian, apabila terjadi VSD, maka pertumbuhan anak bisa dari normal sampai menjadi failure to thrive atau gagal tumbuh. Untuk tata laksananya, terapi definitifnya adalah penutupan dari defek itu. Jika defek perimembran atau muskular yang kecil, sebagian besar itu akan menutup secara spontan, biasanya terjadi dalam 6 bulan pertama, tapi bisa juga sampai usia 2 tahun. Bila setelah usia 2 tahun masih belum menutup, kemungkinan menutup spontan itu sangat kecil.
Jadi harus dilakukan operatif. Defek septum muskular atau perimembran sedang dan besar juga cenderung menjadi lebih kecil dengan bertambahnya usia. Bila defek tidak menutup sampai usia 2 tahun, kalau defeknya kecil, operasi itu tidak harus dilakukan. Mengingat bahwa defek kecil itu hanya bahayanya adalah menjadi endokarditis. Kecuali pada defek subarterial yang kecil, karena ada potensi menyebabkan prolaps dari katup aorta yang diikuti dengan regurgitasi aorta yang progresif, maka defek subarterial sekecil apapun itu harus dilakukan operasi. Biasanya harusnya dilakukan pada saat usia prasekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat.